Hadir dalam berbagai platform yang dapat dinikmati dengan mudah dan murah serta dapat dijangkau dari manapun. Solo Pos terbit dan tayang dalam format media cetak, media online, penyiaran radio, dan video. Bermula dari koran, Solo Pos mengembangkan produk media dan bertransformasi melalui siaran radio Solo Pos FM, video streaming melalui platform YouTube, media online solopos.com, serta konten premium S-Pos Plus. Solo Pos terus melakukan inovasi dan pembaruan sebagai bentuk perwujudan tekad menjadi penyaji informasi yang utama dan terpercaya. Solo Pos, media informasi multi-platform. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat S-Pos yang berbahagia? Saya Syifaul Arifin, senang sekali pada siang ini akan mengantarkan talk show virtual terkait dengan Hari Kesehatan Nasional. Dan pada siang ini, tema yang akan kita bahas adalah Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Sobat Solo Pos, tanggal Indonesiaku, Sehat Negeriku. Dan persiapan apa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian masyarakat, kalangan kedokteran, kemudian para praktisi untuk menyiapkan masyarakat yang sehat. Sobat S-Pos yang berbahagia, sudah beberapa tahun ini kita menjalani situasi yang tidak baik-baik saja. Ada pandemi COVID-19, walaupun sekarang sudah agak melandai, tetapi informasi yang muncul belakangan ini adalah ada kenaikan kasus. Dan tahun 2023 yang akan datang beberapa bulan lagi, dunia dan termasuk Indonesia akan diprediksi akan mengalami resesi baik di bidang energi, kemudian pangan, dan tentu saja masalah kesehatan. Karena itulah kita nanti akan membicarakan bagaimana kesiapan pemerintah dan masyarakat menghadapi situasi tersebut. Pada talk show kali ini ada beberapa narasumber yang akan membicarakan soal itu. Saya akan menyapa para narasumber. Yang pertama adalah juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Sahril, spesialis paru. Selamat siang, Pak Sahril. Ya, selamat siang. Salam sehat buat Solo Group Media ya, semuanya. Iya, jadi Pak Sahril itu orang yang tidak asing bagi warga Solo ya Pak ya? Ya, lama jadi warga Solo sama Mas Tomang. Iya. Oke, kemudian narasumber yang kedua adalah Direktur PT Prodia Widya Husada Tbk, Ibu Indrianti Raffi Sukmawati. Selamat siang, Bu Indri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Waalaikumsalam. Syifaul dan juga Bapak Ibu para narasumber. Salam sehat. Iya, logo Prodia gambarnya sama kerudungnya kayaknya Sama Pak. sama ini. Ini uniform Pak, ini seragam. Oh ya, uniform Seragam ya, Prodia. oke. Kuning-kuning. Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Ibu Lili Krisnawati. Selamat siang, Bu Lili. Masih ditutup, belum dibuka mic-nya. Selamat siang Pak, salam sehat. Apakah terdengar? Ya, terdengar. Ya, terima kasih Ibu Lili. Kemudian ada Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit UNS Solo, Dr. Tonang Dwi Ardianto, PhD. Selamat siang, Pak Tonang. Selamat siang, Pak Saiful. Selamat siang, Dr. Sahril, Dr. Lili, dan Ibu Indrianti. Terima kasih. Jadi
Pak Tonang ini adalah dokter yang mudah dihubungi oleh media. Ya, sangat familiar dengan wartawan. Kalau ada informasi apapun, kami tinggal telepon, Pak Tonang biasanya akan langsung respons gitu. Terima kasih Pak Tonang. Kemudian ada digital marketing Solo Abadi, Ibu Cahyo Lintang Larasati. Ya, Selamat siang Bu. selamat siang Mas Arifin, selamat siang Bapak Ibu semuanya, Dokter Syahril, Ibu Lili, kemudian ada Dokter Tonang dan Ibu Indri. Sebelumnya mungkin di sini saya yang paling muda, tapi harapannya saya malah bisa belajar di talk show hari ini. Mohon bantuannya, saya dari PT Solo Abadi Indonesia, kami adalah produsen alat kesehatan. Kurang lebih seperti itu, dan kebetulan kami ada di Solo, gitu. Dokter Syahril mungkin kalau ke Solo boleh main ke Solo Abadi, dokter. Siap. Iya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Lintang ya atas perkenalannya. Dan Sobat Solo Pos, jika Sobat Solo Pos akan berinteraksi dengan ketiga narasumber, silakan Anda bisa menyampaikannya melalui chat room di YouTube Expos Live. Dan nanti kita akan berdiskusi dan memberikan kesempatan pada Anda untuk memberikan pertanyaan, tanggapan kepada kelima narasumber. Oke, Sobat Solo Pos dan para narasumber yang berbahagia, kita akan memulai ngobrol-ngobrolnya tentang Hari Kesehatan Nasional dengan Pak Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Jadi kita tanggal 12 November kemarin memperingati Hari Kesehatan Nasional ya Dok. Dan ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi situasi yang ya kita menyebutnya tidak baik-baik saja. Karena beberapa waktu yang lalu ada kasus COVID, kemudian dilanjutkan dengan kasus hepatitis atau ginjal akut dan sebagainya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan hal-hal tersebut? Silakan, Dok. Oke, terima kasih Solo Pos ya dan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita memberikan penguatan kepada apa yang diharapkan oleh teman-teman dari Solo Pos Group untuk memberikan makna dari Hari Kesehatan Nasional ya. Jadi kalau diambil dari tema kita, Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku, maka saatnya kita kayaknya harus bangkit ya, Mas Tonang ya, Mbak Lintang dan semuanya ya. Tapi untuk bangkit itu kita perlu mengetahui semua kita dalam kondisi saat ini ya, saat ini. Jadi kalau boleh saya mengatakan saat inilah sebetulnya refleksi yang terbaik. Karena kemarin itu kan dampaknya kan luar biasa ya. Luar biasa. Boleh nggak saya nyampaikan 3 slide ya, biar agak silakan. masuk ke ya. Oke, izin ya. Pak Tonang izin ya Pak Tonang nih. Pak Tonang ini kadang-kadang oke. Nah, oke terlihat ya slide-nya ya. Oke. Nah, ini mungkin pembicaraan kita nanti boleh diambil dari sebagian dari ini ya, karena saat ini kita sedang mengalami, tapi kita ke depan kita harus masuk ke yang disebut dengan One Health ya. Termasuk yang saat ini di KTT G20 salah satunya membicarakan One Health. Artinya kesehatan itu sudah merupakan dalam satu sistem, yaitu kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Nah, mungkin teman-teman Solo Pos bisa mengambil ini sebagai nanti berbagai sesi di dalam diskusi yang nanti mengerucut. Nah, kenapa ini disebut dengan One Health ke depannya? Karena kalau kita lihat semua atau banyak penyakit yang ada saat ini itu berasal dari hewan ya, maupun dari masalah di lingkungan ya. Contohnya dari hewan, kemarin ada monkeypox, termasuk COVID-19, yaitu semuanya berdasar dari zoonosis ya. Harus betul-betul memikirkan bagaimana sih sinergisitas antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Yang kalau boleh kita mengakui bukan hanya Indonesia loh. Saat ini memang di belahan dunia banyak belum menyatukan betul pengelolaan ini ya. Seminggu yang lalu saya ikut juga kongres di mana di Singapura juga mengangkat One Health ya. Nah, kalau kita lihat kenapa ini penting ya, kita ambil contoh saja.
kemarin pandemi 19 ya. Kan itu kan dampaknya kan bukan hanya dampak kesehatan ya, Mas Saiful ya, berdampak ke sosial, ekonomi dari pandemi COVID-19 ini ya. Sehingga nanti kita ke depan mengaitkan agar tidak lagi terjadi pandemi-pandemi, apakah itu berkaitan dari hewan ataupun dari kesehatan lingkungan. Oke, itu slide pertama ya. Nah, slide kedua, karena ini masalah kesehatan, kita harus memahami betul negara kita ini sangat banyak potensi yang menyebabkan masalah di kesehatan, ya. Baik itu penyakit infeksi biasa maupun penyakit infeksi emerging. Kalau penyakit infeksi emerging itu artinya penyakit infeksi yang semula belum ada ya, contoh COVID ini, atau semula sudah ada dan menjangkit kembali. Contohnya monkeypox ya, monkeypox itu kan endemi ya di negara Afrika Barat itu, terus saat ini menjadi meluas ke beberapa negara. Nah, kalau kita lihat negara kita ini, saya menyampaikan satu ya, angka tuberkulosis sangat tinggi ya, Pak Tonang ya. Kemudian TB tuberkulosis itu diikuti tuberkulosis yang resisten obat, kemudian TB dengan HIV. Nah, sekarang menjadi potensial juga angka resistensi mikroba kita juga tinggi ya. Kemudian kalau kita mengakui juga sistem jejaring dalam merespon pandemi kita masih lemah. Nah, sehingga beberapa penyakit infeksi ini sangat potensi menyebabkan masalah bukan hanya di masalah kesehatan, tapi juga di masalah-masalah non-kesehatan yang akan berdampak ya. Dan tentu saja bukan hanya di Indonesia, tapi akan berdampak juga secara global ya. Nah, mungkin ada 4 hal yang mungkin dibicarakan di kita, Pak ya. Mungkin saat ini, kalau tidak mungkin di sesi yang lain. Jadi bagaimana ada 4 pilar sistem ketahanan yang harus dipahami oleh kita semua. Yang pertama, bagaimana kita melakukan pencegahan, prevent. Ya, jadi dicegah nih, jangan sampai terjadi. Yang kemudian juga kita bisa mendeteksi dengan cepat dan baik, benar. Nah, ini penting juga, jangan sampai kita negara-negara lain sudah mendeteksi semua, kita belum, ya. Kemudian yang ketiga adalah merespon. Jadi kalau ada terjadi keadaan luar biasa, keadaan yang termasuk pandemi ini, kita juga melakukan respon dengan cepat, dan terakhir recovery. Nah, beberapa penyakit yang saat ini merebak ya, kemarin juga gagal ginjal akut ya, kemudian ada hepatitis akut, ya semuanya harus melakukan upaya-upaya ini. Kadang-kadang kita juga deteksi menjadi masalah ya, dan tentu saja kita akan berpikir ke depan bagaimana pencegahan, deteksi maupun respon ya. Nah, terakhir Pak, kalau kita kaitkan dengan ekonomi ya, terakhir saja nih, berapa besar dampak COVID-19 itu terhadap ekonomi Indonesia ya. Kita klaimnya aja Pak Tonang ya, itu tahun 2020, 2021, belum 2022, itu sudah hampir 150 triliun deh. Belum insentif nakes, alat-alat kesehatan, obat, termasuk vaksin. Nah, ini dampak ekonomi yang terjadi yang langsung mengeluarkan biaya. Tapi yang dampak tidak langsung, umpamanya terganggunya perekonomian, terganggunya masalah sosial, pariwisata, apalagi ini semua menjadi pemikiran kita bagaimana kita harus melakukan pencegahan, deteksi sekaligus respon apabila terjadi kejadian luar biasa atau pandemi sekalipun di Indonesia termasuk di dunia ini. Saya kira itu Mas Saiful pengantar saya, mudah-mudahan jadi diskusi ya. Ya, terima kasih Pak Syahril. Ada sesuatu yang menarik Pak Syahril tentang 4 pilar yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dari mulai pencegahan, deteksi, kemudian respon untuk melakukan itu. Karena berbagai kasus, misalnya dari mulai kasus COVID-19 yang banyak kritikan juga, kemudian terakhir kasus gagal secara komprehensif. Gimana Pak Syahril? Ya, terima kasih. Ini menarik ya untuk didiskusikan. Tadi kan konsep yang harus dilakukan secara sinergis ya, komprehensif, serentak. Jadi memang jangankan Indonesia Pak, negara maju pun kalau ini suatu penyakit yang baru, itu tidak gampang ya. Jadi perlu waktu untuk belajar dan mempelajari, sehingga akhirnya ketemu. Dan alhamdulillah untuk gagal ginjal,
kita sebetulnya tidak terlambat, tapi dengan reaksi sangat cepat, hanya saja memerlukan waktu karena memang penyakit ini masih baru, Pak ya, seperti halnya COVID. Untuk Ya. itu dengan konsep ini kita berpikir ke depan, ya semua penyakit di Indonesia ini atau di dunia itu harus menggunakan konsep bagaimana kita melakukan pencegahan maupun deteksi dan sekaligus respon ya, agar kita tidak gagap ya setiap menghadapi keadaan-keadaan. Tapi memang kalau untuk penyakit baru ya saya kira butuh pengalaman juga ya untuk Betul. melihat ini. Terima kasih, Mas. Ya, kalau sistem yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk menghadapi ya situasi-situasi mendadak seperti yang terjadi pada kasus COVID-19 sampai apa namanya gagal ginjal akut. Kira-kira sistem apa yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, Dok? Ya, yang pertama kalau di Kementerian Kesehatan itu ada yang disebut dengan pusat krisis ya. Oke. Jadi pusat krisis itu dalam keadaan krisis penyakit betul atau krisis yang non alam itu juga bisa dilakukan di sana di pusat. Yang kedua, secara jejaring kita sudah mempunyai yang sampai ke bawah dinas kesehatan di provinsi, kabupaten kota sampai ke puskesmas dan juga melakukan surveillance. Nah, tentu saja ini harus dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka untuk pencegahan, yaitu melalui promosi-promosi kesehatan, ya, kemudian melalui edukasi. Nah, tentu saja untuk deteksi ini memang membutuhkan SDM dan alat, Mas ya. Kadang-kadang memerlukan alat dan SDM yang tentu saja tidak gampang dan harus dilakukan di tempat rujukan. Contoh saja dulu waktu kita COVID-19 yang untuk mendeteksi apa namanya SARS-CoV-2 itu hanya di Jakarta. Tapi sekarang sudah di setiap provinsi sudah bisa dilakukan, bahkan sampai ke kabupaten ya melakukan itu. Itu awalnya kita memang nggak bisa. Begitupun juga dengan gagal ginjal akut ini. Gagal ginjal akut ini kita nggak menyangka loh intoksikasi zat makanan, zat dalam ramuan obat itu bisa menyebabkan intoksikasi. Nah, tentu saja itu harus dilakukan dengan suatu pemeriksaan laboratorium forensik namanya ya. Dan itu ternyata baru ada di Jakarta. Dan saat ini baru kita sebarkan bahwasanya ini penting dimiliki oleh seluruh provinsi yang menjadi rumah sakit rujukannya. Ya, oke. Terima kasih Pak Syahril. Saya akan beralih ke Ibu Lili Krisnawati, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Tadi Pak Syahril sudah menyampaikan ada berbagai tantangan baik apa namanya penyakit yang berbasis dari lingkungan, kemudian hewan serta manusia. Dan BPJS Kesehatan adalah salah satu penopang kesehatan masyarakat juga ya. Gimana Ibu Lili? Apa yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Baik, terima kasih Pak Syifaul ya. Jadi kalau tadi kan Pak Syahril menyampaikan tentang COVID dan juga gagal ginjal akut ya. Sebetulnya kalau di BPJS ini ada dua hal yang berbeda, Pak. Kalau Ya. COVID itu merupakan pandemi, sudah statusnya pandemi sehingga memang pembiayaannya adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Ya, betul. Nah, kebetulan untuk kasus gagal ginjal akut ini belum dinyatakan sebagai kejadian luar biasa ataupun belum ada status pandemi. Nah, maka selama itu masih atau belum dinyatakan sebagai pandemi atau KLB, maka ini menjadi tanggung jawab dari JKN bagi peserta JKN gitu. Ya. Nah, yang menarik memang di sini, Pak. Jadi kalau data kami per 1 November 2022 ini kepesertaan BPJS Kesehatan itu sudah sebanyak 247, sekian juta jiwa atau 89,9% dari total penduduk Indonesia. Meskipun Pak Presiden memang menghendaki dalam RPJMN-nya itu capaiannya mencapai 98% di tahun 2024 ya Pak ya. Jadi ini masih 89,9%. Dan sudah ada 15 provinsi serta 305 kabupaten kota yang telah mencapai UHC atau sudah terlindungi lebih dari 95% masyarakatnya terlindungi JKN. Dan ini menarik, pada waktu kami mendampingi Kunker
Komisi 9 DPR ke beberapa provinsi kemarin, itu satu hal yang menarik, Pak, karena pada saat terjadi gagal ginjal akut yang seperti ini gitu ya, itu peserta JKN itu terlindungi, Pak. Jadi kita kalau kita lihat kemarin gambaran kasusnya, maka pada kasus yang berat ini pembiayaan layanan kesehatannya bisa mencapai ratusan juta. Tapi kalau dia peserta JKN kan otomatis tercover. Dan itu yang menarik juga pada waktu kami membahas di provinsi, ada beberapa provinsi atau ada kabupaten kota yang sudah UHC seperti ini, Pak. Apalagi yang sudah UHC-nya non-cut off, itu begitu ada kasus, terus ternyata dia belum peserta JKN, kalau dia udah UHC non-cut off, dia bisa langsung didaftarkan menjadi penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini kan menjadi komitmen dari pemerintah dalam melindungi atau mengcover peserta masyarakatnya sehingga bisa langsung tercover JKN dan sehingga terhindar dari hazard dalam pembiayaan terkait ini. Ini sangat menarik, Pak. Nah, justru itu kami senang bahwa sudah lebih dari 50% kabupaten kota di Indonesia yang UHC dan kami ingin mendorong terus karena ini merupakan salah satu bentuk perlindungan. Jadi nggak perlu takut lagi untuk terkena penyakit apapun selama dia tercover JKN. Itu, Pak. Nah, tapi memang bukan berarti kita sudah selesai, Pak ya. Masih banyak memang tantangan di dalam pemberian layanan kesehatan. Kalau dari perspektif kami di BPJS Kesehatan, saat ini kami sedang fokus di peningkatan kualitas layanan, Pak. Dan juga perluasan akses terhadap layanan kesehatan. Isu equity ini masih menjadi PR buat BPJS Kesehatan karena di daerah-daerah yang terpencil, daerah perbatasan, dan juga kepulauan ini masih mengalami kekurangan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatannya. Nah, sehingga kami sebagai JKN, pemberi jaminan layanan kesehatan ini tidak bisa menjaminkan pada daerah-daerah yang belum tersedia vaskes ataupun kurang dari tenaga kesehatannya. Nah, oleh karena itu kami mendorong, kami banyak berkolaborasi dan juga melakukan banyak sekali advokasi dengan stakeholder terkait agar bisa terpenuhi gitu ya fasilitas kesehatan dan juga ketersediaan tenaga kesehatan di daerah-daerah yang seperti ini. Kami juga mengembangkan model pembayaran atau model pembiayaan seperti apa yang bisa kita berikan di daerah-daerah yang belum tersedia vaskes yang memenuhi syarat. Itu dari sisi akses ya. Jadi perluasan akses saat ini masih menjadi isu utama PR kami. Kemudian yang ketiga juga tentang peningkatan kualitas layanan kesehatan. Nah, kami saat ini sudah memiliki 23.500 FKTP yang bermitra bersama kami BPJS Kesehatan. Tetapi itu juga masih dirasakan kurang di daerah-daerah tertentu. Kemudian juga dari kualitas layanannya. Masih banyak kalau kita lihat memang masih banyak vaskes FKTP ini yang masih belum optimal di dalam pemberian layanannya. Oleh karena itu kami ke depan juga sedang mengembangkan skema-skema insentif ya. Jadi bagaimana kita memberikan insentif kepada FKTP agar dia berkinerja optimal sehingga bisa mengurangi tadi ya ketergantungan atau rujukan kepada fasilitas kesehatan rujukan karena saat ini pembiayaan terbesar itu masih di aspek kuratif pada pelayanan rujukan. Nah, seiring dengan transformasi bidang kesehatan yang dicanangkan oleh Pak Menteri Kesehatan, maka saat ini BPJS Kesehatan juga fokus pada layanan kesehatan primer yang menitik beratkan pada promotif preventif, Pak. Kami sekarang ini menggiatkan screening kesehatan. Jadi kalau dulu stigmanya BPJS Kesehatan itu hanya dimanfaatkan oleh orang sakit gitu ya. Saat ini sudah tidak lagi. Saat ini kami justru mendorong peserta JKN yang masih sehat untuk memanfaatkan layanan JKN dengan cara mengisi screening riwayat kesehatan. Kalau nanti dia punya risiko terhadap kesehatannya, maka itu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang dan seterusnya. Jadi kalau general check up memang tidak bisa dengan JKN, tetapi kalau kita lakukan screening berbasis risiko tadi itu bisa dilakukan, Pak. Bisa diantisipasi sebelum peserta JKN-nya sakit. Nah, jadi ini layanan kesehatan primer. Kalau dirujukan, Pak, saat ini kami juga sedang fokus
di peningkatan layanan kesehatan rujukan. Masih banyak keluhan yang sampai kepada kami, misalnya terkait diskriminasi layanan. Kalau dia bayar umum, kenapa dia dilayani lebih bagus? Kemudian antrean yang panjang, bisa berjam-jam. Obat tidak tersedia sehingga kadang-kadang peserta harus iur biaya. Nah, ini kami concern Pak dengan keluhan-keluhan seperti ini. Ya. Saat ini kami memperbaiki antrian online dengan digitalisasi sehingga bisa memperpendek waktu antrian. Kemudian kami juga mengevaluasi kepatuhan vaskes terhadap komitmen kerjasama kami. Jadi kalau nanti ada vaskes yang diskriminasi atau tidak melayani dengan baik, tentu akan kami tindak lanjuti sehingga kami memastikan bahwa kualitas layanan akan semakin baik. Dan Oke. kemudian kami mengembangkan juga itu, Pak. Jadi nggak cuma menuntut kalau di BPJS Kesehatan. Kami memberikan juga sekarang ini karena BPJS Kesehatan sudah tidak defisit, Pak. Jadi kami memastikan bahwa pembayaran klaimnya berjalan dengan lancar. Bahkan sekarang sudah ada uang muka, Pak. Jadi vaskes itu sebelum diverifikasi sudah kita kasih uang muka dulu layanannya sehingga cash flow terjaga. Oleh karena itu kami menuntut juga agar pelayanan kepada peserta kami semakin baik. Oke. Kira-kira itu, Pak. Ya, nanti Masih kita akan banyak. tanyakan pada Dr. Tonang ya soal apa namanya Oh, soal pendanaan juga ya. boleh, Oke, boleh, Pak. berarti kalau BPJS Kesehatan akan mengcover sepanjang itu bukan pandemi atau wabah seperti itu ya, Ya. Bu Lili ya. Oke, saya akan beralih ke Dr. Tonang. Tadi ada satu hal yang menarik, Dok. Bu Lili mengatakan bahwa equality, jadi fasilitas kesehatan itu belum merata di Indonesia dan UNS berikut rumah sakitnya, Fakultas Kedokteran maupun rumah sakitnya adalah salah satu penyedia untuk apa ya, menghasilkan tenaga kesehatan. Gimana Dok, menurut Anda peran dari Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran di UNS dan rumah sakit juga, rumah sakit pendidikan ya, untuk menghasilkan tenaga kesehatan sehingga soal persebaran tenaga kesehatan itu merata. Gimana Dok? Baik, selamat siang Mas Sifaul Ya. ya. Terima kasih Dr. Saril, Bu Lili dan Bu Indri juga. Ini pertanyaan yang menggelitik untuk dijawab. Jadi saya kalimat terakhir dari Bu Lili yang menarik kan bahwa sudah tidak defisit, klaim akan pasti dibayarkan dengan uang muka. Itu tuh kabar baik ya untuk saat ini, walaupun di tengah situasi bahwa JKN itu mulai tahun 2014. Kita baru pernah sekali ada revisi tarif itu di tahun 2016 dengan agregat yang kecil sekali, sekitar 5-6% waktu itu. Dan sampai sekarang belum ada perubahan. Ini keluhan dari Vaskes ya, Yok? Betul, tadi kalimatnya juga. Jadi saya kira perlu kita lengkapi informasi tadi bahwa betul dengan tarif yang sudah 8 tahun tadi memang kita alhamdulillah 2 tahun terakhir ini tidak defisit di tengah situasi memang utilitas sedang menurun oleh karena COVID ya. Kita berharap nanti stress testnya adalah di akhir tahun ini, stress test kita apakah dengan mulai lepas dari COVID itu kita tetap bisa mempertahankan untuk kesinambungan JKN dalam bentuk terjaminnya pembayaran klaim tanpa harus mengalami tunggakan. Itu kita sangat berharap semua sama-sama begitu. Sekarang bicara soal masih pendidikan, Pak Sifaul, tentu UNS dan rumah sakit UNS adalah bagian dari sistem kesehatan nasional yang pasti akan berjuang maksimal untuk memberikan pelayanan pada masyarakat memenuhi kebutuhan. Itu pasti. Nah, tentu dalam hal ini kita juga bisa dua hal. Kita tidak hanya melayani, kami juga punya kewajiban untuk dalam tanda kutip memproduksi tenaga kesehatan khususnya untuk dokter untuk memenuhi kebutuhan tadi. Di situasi seperti inilah kita memunculkan situasi yang unik karena kami ini tidak hanya bicara soal dalam tanda kutip mendapatkan sisa usaha yang cukup di akhir tahun untuk masuk tahun berikutnya, tapi juga untuk berhitung bahwa kami telah mampu menyediakan juga sarana pendidikan bagi produksi dokter tadi. Nah, dalam konteks bicara Indonesia, tentu kita semua sangat satu semangat bahwa kita harus memberikan yang terbaik agar Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Di sisi yang lain, kita masih mengharapkan juga komitmen yang kuat bahwa kalau kita bicara JKN misalnya, maka biaya pendidikan itu belum masuk dalam perhitungan JKN. Kita belum memasukkan komponen biaya pendidikan dalam perhitungan unit cost untuk menentukan tarif JKN tadi. Ini kalau bicara mikronya rumah sakit seperti ini. Nah, kalau tadi kita kaitkan dengan soal tarif, nah kita berharap ke depan memang bahwa pemerintah cukup untuk memberikan ruang supaya biaya yang muncul oleh karena pendidikan di rumah sakit itu juga diperhitungkan dalam menghitungkan nanti tarif JKN yang
mendekati nilai keekonomian kita bersama. Nah, khusus bicara soal tema hari ini mengenai bahwa kita akan berharap Indonesia segera bangkit dengan kesehatan yang segera pulih, maka kita berharap kita akan melewati nanti akhir tahun ini dan awal tahun depan sebagai strategi kita. Tidak hanya soal JKN juga, itu soal bagaimana apakah COVID telah benar-benar kita bisa kendalikan. Nah, kalau kita bisa melewati nanti akhir tahun dan awal tahun depan dengan baik, maka kita berharap bisa segera pulih betul lepas dari soal COVID ini. Itulah nanti ujian kita untuk segera bangkit sebagai bersama-sama sebagai satu negara untuk menuju kesehatan yang kita harapkan tidak sekedar sehat sementara, tapi memang sehat-sehat yang seterusnya. Itulah nanti modal kita untuk menjadi Indonesia bangkit dengan situasi yang sudah belajar banyak dari pandemi COVID ini. Nah, itu seperti itu pengantar awalnya demikian, Pak Sifaul. Silakan. Ya, terima kasih dok. Ada pertanyaan juga ya dari masyarakat. Setelah COVID-19 yang juga banyak korban dari kalangan medis, apakah di Fakultas Kedokteran UNS memproduksi? Kalau saya pakai memproduksi kayaknya kayak salah satu bagian dari sistem produksi ya. Bagaimana menghasilkan lulusan Fakultas Kedokteran lebih banyak sehingga menerima mahasiswa baru lebih banyak juga daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam kajian kita tentang kebutuhan tenaga kesehatan, kami ikut itu dalam satu analisis 3 hari berturut-turut tahun minggu kemarin. Sebetulnya jumlah dokter kita itu bukan berarti kurang. Ya. Kalau kita menggunakan konsep di WHO dengan perbandingan 1 dibanding 1.000 orang, kita sebenarnya cukup secara jumlah. Problem kita adalah di distribusi dan pemerataan. Itu yang kita masih jadi persoalan besar di kita. Sehingga akhirnya memunculkan kesan bahwa kita kekurangan dokter. Di level mikro, JKN memberikan ruang untuk seperti ini dengan namanya kompensasi, di mana bagi daerah yang oleh karena belum meratanya pelayanan kesehatan tadi sehingga ada diskrepansi perbedaan pelayanan kesehatan, maka JKN memberikan ruang dalam bentuk kompensasi. Ini mikronya seperti ini. Kalau kita bicara dalam skala yang makro, memang kita perlu satu pendekatan yang lebih komitmen betul supaya pemerataan itu bisa kita capai. Kita tidak boleh terjebak pada memperbanyak dalam tanda kutip produksi tadi, hanya untuk suatu kesan bahwa kita kekurangan. Karena boleh jadi nanti kita akan masuk pada level untuk menjadikan justru nanti yang tambah ya, yang banyak semakin banyak, sementara yang masih kurang juga tetap saja kurang. Kita lebih melihat bahwa dibutuhkan suatu situasi ekosistem yang lebih mendorong supaya tenaga kesehatan itu bisa menyebar. Sehingga akhirnya jumlahnya cukup sebetulnya, tapi menyebar yang masih kurang. Itu yang kita dorong saat ini seperti itu. Kita harus hati-hati betul untuk mempush suatu institusi pendidikan itu terjebak bahwa karena mengharapkan produk yang banyak, kita melupakan sisi yang bicara soal mutu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, yang kita dorong sekarang adalah mari kita ciptakan ekosistem yang menarik, ekosistem yang kondusif sehingga akhirnya nakes itu menyebar. Itu saatnya yang kita lakukan. Karena betul kita lakukan. Kalau menunggu produksinya banyak, itu perlu waktu. Jadi kalau membuat ekosistem yang lebih mendukung tadi, rasanya masih lebih memungkinkan untuk kita kejar dalam waktu tahun-tahun ke depan ini. Begitu Pak Sifaul. Ya, dan UNS siap untuk mendukung tema Hari Kesehatan Nasional ya. Bagi UNS tidak ada pilihan lain, harus mendukung. Pasti mendukung penuh. Oke, terima kasih Dr. Tonang. Saya akan beralih ke Ibu Indrianti Raffi Sukmawati, Direktur PT Prodia Widya Husada Tbk. Tadi Pak Syahril dalam salah satu paparannya mengatakan perlu ada sinergi. Sinergi itu melibatkan tidak hanya pemerintah tapi juga berbagai kalangan masyarakat. Dan Prodia adalah salah satu elemen masyarakat swasta yang terlibat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Gimana Bu? Apa yang dilakukan oleh Prodia untuk mendukung Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku ini? Gimana? Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sifaul. Jadi yang dilakukan Prodia, kita berkaca juga dari pandemi kemarin ya, di mana kami sebetulnya eksistensi Prodia adalah di laboratorium klinik dan kami menyediakan pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ketika pandemi kemarin juga salah satu tantangan kami adalah bagaimana kita dapat menyediakan pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA yang memang dibutuhkan. Kalau kita lihat di awal kan kami bersama Dr. Tonang karena kita satu tim ya dok di Prodia. Pertama kali itu alat
ataupun juga pemeriksaan yang ada itu belum merupakan satu pemeriksaan yang dapat mendiagnosis pasien itu betul-betul COVID ya. Jadi kami berusaha untuk mendatangkan alat, tapi karena satu dan lain hal kan waktu itu ini pandemi terjadi di seluruh dunia gitu ya. Jadi kebayang untuk mendatangkan alat juga cukup challenging ya, cukup menantang. Dan kami pun melihat di sini kami menyediakan pemeriksaan untuk collateral damage ya, artinya pada kondisi-kondisi di mana hospitalized patient, pasien-pasien yang sudah masuk ke rumah sakit, kemudian membutuhkan pemeriksaan untuk melihat terjadinya derajat yang lebih lanjut dari penyakit COVID-19 tersebut, kami waktu itu menyediakan pemeriksaan yang boleh dibilang khusus ya, sangat khusus. Dan ketika pandemi masih ada ya, tapi kan kasusnya ya sudah mulai turun, pemeriksaan itu berkurang juga. Nah, apa sebetulnya kolaborasi yang rasanya pemerintah dengan swasta ya perlu untuk saling bergandengan tangan, mengingat jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar ya, Mas ya. Artinya pihak swasta ini akan membantu sama-sama bekerja sama dengan government, pemerintah untuk layanan kesehatan. Nah, di Prodia sendiri kami alhamdulillah memiliki jejaring di semua provinsi ya, kecuali provinsi tambahan yang sudah ada tambahan di Papua ya Mas ya. Nah, kami belum ada di Papua, baru ada 2 di Sorong dan di Jayapura. Nah, yang kami lakukan adalah kami berusaha untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, baik secara online ataupun juga offline. Untuk offline sendiri kami ada di setiap provinsi, kemudian ada kurang lebih dengan outlet lebih dari 250 outlet ya. Kemudian juga yang terpenting adalah kami menyediakan support tadi. Salah satu 4 pilar ya, 4 pilar tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Syahril itu adalah yang kedua ya, prevention, kemudian yang kedua detection ya. Nah, untuk deteksi juga kami menyediakan pemeriksaan yang cukup banyak ya, beragam, dan termasuk yang advance ya. Kemarin juga terkait dengan gagal ginjal akut pada anak gitu ya. Itu juga kami juga memiliki untuk mendeteksi ginjal sebelum lanjut ya, sebelum terjadi kerusakan yang lanjut. Nah, jadi dari 4 pilar itu ada prevention, kemudian detection. Tentunya dalam prevention juga kami support sebetulnya untuk pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi yang bisa kami kerjasamakan, kemudian hand in hand dengan government adalah satu, aksesibilitas dari masyarakat, kemudian yang kedua adalah penyediaan dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, baik rutin ataupun juga pemeriksaan baru, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita sama-sama juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Betapa pentingnya pencegahan ya, betapa pentingnya bagaimana kita mendeteksi penyakit gitu ya, kemudian respon apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga recovery apa yang perlu kita ketahui bersama ya. Jadi edukasi ini sangat penting dengan adanya akses Prodia ke masyarakat di berbagai macam provinsi. Itu sih Mas yang bisa coba kami paparkan ya terkait dengan kolaborasi dengan pemerintah. Ya, oke Bu Indri. Tapi biasanya kalau kalangan swasta itu lebih gesit dan lebih responsif ya, saat menghadapi situasi kayak gitu ya. Termasuk dalam penyediaan teknologi kesehatan juga. Kenapa? Ya, dalam penyediaan teknologi kesehatan. Iya, betul. Terus di Prodia itu kami punya visi misi ya, salah satunya sebagai Center of Excellence. Mas Syifaul bisa lihat bahwa banyaknya investor ya, termasuk healthcare investor itu menarik gitu ya untuk menanamkan investasinya di Indonesia gitu. Nah, salah satunya juga kami yang ada di Indonesia sendiri nggak boleh kalah ya Mas. Ya, kita jadi Center of Excellence di mana Prodia bisa melayani masyarakat ya, dan tentunya tidak kalah canggih. Nah, salah satunya yang kami coba lakukan adalah standarisasi.
Nah, standarisasi itu dari mulai standarisasi nasional hingga standarisasi internasional. Nah, terkait dengan standarisasi inilah, baik internasional maupun nasional, maka kami juga mengembangkan berbagai macam teknologi, nggak mau ketinggalan juga nih Prodia, sehingga kami bisa melayani masyarakat Indonesia, nggak perlu deh pergi keluar, cukup di Indonesia saja, kami toh punya standarisasi yang sama dengan negara-negara di luar sana. Itu sih, Mas. Ya, oke, terima kasih Bu Indri yang telah menjelaskan tentang peran dari Prodia. Saya akan beralih ke Mbak Lintang, Digital Marketing Solo Abadi, salah satu produsen alat-alat kesehatan. Salah satunya adalah antropometri kit ya, Mbak Lintang ya. Dan tahun ini pemerintah kayaknya gencar sekali untuk memerangi TENKES atau stunting, dan tentu saja tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Kalangan swasta dan masyarakat juga terlibat dalam perlawanan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Solo Abadi? Gimana? Bisa diceritakan Mbak Lintang? Baik, Mas Arifin. Sebelumnya terima kasih. Kalau untuk Solo Abadi sendiri, kebetulan kami ini kan bergerak di bidang alat kesehatan itu kurang lebih kan 2-3 tahunan ini, Mas Arifin dan Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu kemajuan Solo Abadi dalam memproduksi alat-alat itu justru waktu masa pandemi. Jadi memang ketika kami develop produk, jadi kami mendevelop antropometri kit, yaitu alat-alat ukur untuk deteksi stunting. Kami menciptakan alat-alat yang pada dasarnya ketika pandemi dia akan lebih mudah digunakan seperti itu. Jadi harapannya bahwa ketika pandemi berlangsung, kami percaya bahwa masing-masing stakeholder seperti pemerintah, kemudian dokter dan lain sebagainya pasti semuanya punya kontribusi seperti itu. Dan dari Solo Abadi sebagai produsen alat kesehatan dalam negeri, tentunya salah satu kontribusi kami itu adalah dengan menyiapkan alat-alat yang nantinya dipakai oleh tim posyandu, kemudian tim puskesmas, dan juga yang jelas alatnya akan mudah dibawa ketika masa-masa COVID atau masa-masa pandemi seperti itu, Mas Arifin. Kebetulan selain itu, Solo Abadi juga senantiasa memberikan edukasi-edukasi seperti mungkin yang sudah disinggung oleh Pak Syahrul, kemudian juga Bu Lili, dan kemudian ada Bu Indri dan lain sebagainya. Memang saat ini kan edukasi itu menjadi salah satu bagian penting seperti itu. Istilahnya di tengah kondisi, di sini saya juga berperan sebagai masyarakat, mungkin masyarakat yang cukup awam tentang kondisi saat ini. Gitu, pengetahuan dan edukasi ini kan juga merupakan salah satu hal yang sangat penting ya untuk diketahui banyak pihak. Nah, Solo Abadi sebagai di sini sebagai perusahaan, kami punya tanggung jawab juga nih untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Salah satunya kami juga di Kota Solo sendiri, kami berusaha untuk membantu khususnya di bidang penurunan angka stunting, yaitu dengan salah satunya kami bekerja sama dengan sangat intens dengan tim TPPKK Kota Surakarta yang diketuai oleh Ibu Selvi Raka Buming Raka, seperti itu. Mungkin kami sudah punya rekanan kurang lebih 15 posyandu di Kota Solo, di mana di situ kami aktif memberikan sosialisasi, edukasi, dan selain itu juga kami aktif sekali melalui sosial media, website, dan lain sebagainya. Kami berusaha menggandeng banyak pihak juga dari pemerintah, kemudian juga dari pendidikan, dan lain sebagainya untuk ayo sama-sama kita berusaha untuk bangkit setelah pandemi ini, kemudian ada kasus ginjal akut dan lain sebagainya. Harapan kami sebagai salah satu bagian kecil dari stakeholder ini, yaitu kami dari perusahaan, harapannya kami tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, paling Mas tidak Arifin. ada beberapa pilar yang dilakukan ya, diantaranya adalah pencegahan dan deteksi. Berkaitan dengan deteksi ini, bisa diceritakan apa yang dilakukan oleh Solo Abadi? Alat untuk mengukur stunting, bagaimana cara mengukur stuntingnya bagi masyarakat, dan alatnya Anda menyebut bisa dibawa dengan mudah pada saat pandemi dan sebagainya. Baik. Bisa digambarkan sedikit? Oh, baik, Mas Arifin. Jadi kalau untuk alat ukur stunting sendiri, mungkin dari sisi kedokteran atau medis semuanya sudah tahu ya. Jadi alat antropometri kit itu kan terdiri dari tinggi badan, panjang badan, kemudian berat badan, dan juga lingkar lengan dan kepala.
Nah, Solo Abadi itu merupakan salah satu dari beberapa produsen alat kesehatan di Indonesia yang pastinya dalam negeri yang menciptakan alat-alat untuk deteksi stunting di Indonesia seperti itu, Mas Arifin. Nah, untuk alat-alatnya sendiri pun ketika kami istilahnya mendevelop alat-alat ini, kami juga mengunjungi tim-tim posyandu, kemudian tim-tim puskesmas, kemudian kami sempat juga bertandang ke Kementerian Kesehatan, itu untuk menguji apakah alat kami sesuai dengan kebutuhan atau tidak, seperti itu Mas Arifin. Selain itu juga alat-alat yang kami buat ini memang kami desain sesimpel mungkin, jadi nantinya alat itu bisa digunakan oleh siapapun, tidak hanya mungkin nakes di tingkat puskesmas, tapi tentunya ibu-ibu kader-kader posyandu itu bisa menggunakan alat-alat kami. Seperti itu, Mas Arifin. Oke, terima kasih Mbak Lintang. Jadi Iya, diskusi sama-sama. ini menarik ya, karena melibatkan berbagai macam pihak. Ada pemerintah sebagai stakeholder utama, kemudian ada kalangan pendidikan, lalu ada lembaga penjamin kesehatan nasional, kemudian ada swasta yang terlibat dalam upaya untuk menegakkan kesehatan nasional. Ada hal yang menarik. Saya akan bertanya kepada Pak Sahril. Tapi sebelum ke Pak Sahril, ke teman-teman Sobat Solo Pos, apabila ada pertanyaan atau tanggapan untuk narasumber, silakan Anda bisa menyampaikan tanggapan melalui chatroom di YouTube Expos Live. Ke Pak Sahril, tadi dari beberapa narasumber ada masalah yang kita hadapi, yaitu pemerataan fasilitas layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatannya. Gimana Pak? Ini kayaknya bukan persoalan baru ya, tapi persoalan lama ya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Kebijakan atau polisi apa yang diambil untuk mengatasi itu? Baik, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan atas nama Kementerian Kesehatan ya, terima kasih penghargaan nih pada Pak Tonang sebagai Wakil Pendidikan, tadi dari Prodia untuk deteksi, kemudian BPJS dalam hal pembiayaan ya, dan juga Solo Pos dalam hal memberikan komunikasi publik ya. Ya. Saya kira tanpa kita semua ini nggak mungkin sampai ke masyarakat. Nah, saya izin share 2 slide saja Pak untuk masuk Ya, ke materi. silakan. Boleh Pak ya? Oke. 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 Nah, ini slide untuk menjawab tadi. Sangat betul ya. Kita banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi di dalam sistem kesehatan nasional ini. Makanya Pak Menteri Kesehatan atas instruksi misi dari Pak Presiden itu melakukan 6 pilar lagi. Kalau tadi kan 4 pilar dalam ketahanan kesehatan, ini 6 pilar dalam transformasi. Apa yang disampaikan oleh Mbak Lintang tadi ini loh, transformasi layanan di primer. Jadi di primer ini dari hulu betul, mulai dari posyandu, puskesmas, klinik. Ini ya banyak masalah yang harus kita transformasi. Transformasi itu apa? Yaitu perubahan ya ke arah yang memang harusnya lebih baik gitu ya. Kemudian tadi yang transformasi SDM kesehatan, Mas Arifin ya, nomor 5 nih. Ya. Nah, nomor 5 ini isunya adalah masih kurangnya SDM kesehatan, terutama dokter spesialis, kemudian juga kurangnya pemerataan, begitu kan ya? Jadi banyak daerah yang nggak punya loh dokter spesialis. Makanya Kementerian Kesehatan melakukan transformasi SDM kesehatan dengan cara apa? Satu, nah kalau tadi Mas Arifin mengatakan produksi, ya itu kita buka sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran, ya, mengadakan pendidikan kedokteran untuk menambah kuota penerimaan calon dokternya, termasuk dokter spesialis, dan juga membuka prodi-prodi baru yang memang harus ada di beberapa tempat. Jadi itulah cluenya ya. Satu, memperbanyak kuota penerimaan. Yang kedua adalah menambah di fakultas kedokteran yang belum ada prodi itu dibuka. Sehingga apa? Kebutuhan SDM ini akan kita penuhi. Kita jangan lagi masa betul tadi Mas Arifin ini masalah lama ini 10-20 tahun lalu yang begitu. Nah, sekarang dengan ini. Kalau kita lihat ya,
sekarang gerakan atau gebrakan dari Menteri Kesehatan bagaimana seluruh fakultas kedokteran menambah dan juga membuka prodi baru. Tapi ini juga termasuk tenaga kesehatan yang lain ya. Karena kekurangan SDM-nya bukan hanya dokter ya, tenaga-tenaga kesehatan penunjang yang lain ya, itu banyak sekali yang kekurangan ya. Nah, tadi juga dari BPJS nih, itu kan nomor 4 ya, ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Nah, tentu saja bagaimana sistem pembiayaan kesehatan ini harus menjadi jauh lebih baik. Alhamdulillah saat ini BPJS katakanlah tidak defisit lagi, mempunyai suatu idle cash dalam hal sisa dalam pengoperasionalan dari BPJS ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 2 tidak kalah penting ya. Pak Arifin, nomor 2 ini nggak kalah penting, Pak. Ya, yaitu bagaimana transformasi layanan di rujukan. Kita tahu kan, sekian miliar ya, bukan puluhan tapi mungkin ratusan miliar dipisah kita ke luar negeri gara-gara sebagian masyarakat kita masih berobat ke luar negeri karena tidak kunjung sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Nah, itu Kemenkes melakukan transformasi ini. Jadi semua rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, makanya kalau saya lihatkan di sini, Pak. Nah, ini. Jadi bagaimana transformasi rujukan ini, umpamanya jantung ya. Jadi jantung nggak usah lah jauh-jauh kita harus ke mana? Ke Singapura, Malaysia yang dekat. Rumah sakit Jantung Harapan kita dan dengan sistem pengampuan seluruh provinsi akan bisa melakukan seperti halnya Jantung Harapan kita walaupun di bawahnya sedikit. Kemudian kesehatan ibu dan anak, tadi stunting ya, itu juga harus menjadi prioritas. Kemudian ginjal, otak, diabetes, kanker, kesehatan jiwa, gastro, dan terakhir infeksi. Jadi infeksi juga harus kita menjadi prioritas ya. Karena apa? Tanpa ada suatu sistem perbaikan transformasi layanan di rujukan ini, maka selamanya kita akan selalu merujuk pasien-pasien kita dan kita tidak bisa menangani ini dengan baik. Harus dikirim terus. Nah, dengan transformasi ini, Pak, mudah-mudahan ya ada 6 pilar ini kita akan mewujudkan dengan visinya Presiden, ya, masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Saya kira ini Mas yang mungkin pancingan juga untuk, terakhir ini, nomor 6. Nah, bagaimanapun kan di era digital 4.0 ini dan sekarang udah masuk 5.0, ini harus jalan. Tidak lagi kita dengan sistem-sistem yang belum digital ya, sudah harus dengan telemedicine, dengan sistem rekam medik dan seterusnya. Maka tentu saja transformasi teknologi kesehatan ini juga termasuk bagaimana kita bisa membuat vaksin, bisa membuat alat kesehatan. Apalagi Presiden sudah mengatakan, ayo dong, masa sih kita alat kesehatan selalu impor, bahan baku selalu impor. Vaksin, alhamdulillah saat ini sudah bisa 2 ya, Indopak dan Inapak yang dari Merah Putih maupun dari Bio Farma. Nah, sebetulnya saya ada satu slide lagi, tapi nanti terakhir aja kalau ada waktu ya. Makasih. Oke, Pak, tadi Anda menyebut bahwa Indonesia mestinya menjadi tuan rumah bagi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia sendiri ya, jangan sedikit-sedikit ke luar negeri ya. Saya mau tanya pada Pak Tonang dan Bu Indri, ini yang melayani, bagaimana memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat tidak lari ke luar negeri apabila membutuhkan rujukan-rujukan atau diagnosa-diagnosa yang lebih lanjut. Gimana Pak Tonang? Terima kasih. Nanti kalau dibahas lagi jadi masalah lama. Jadi saya begini, kalau kita lihat di dalam pelayanan JKN yang sudah berjalan di tahun 8 ini, jangan salah bahwa ternyata pengguna layanan JKN itu adalah juga sebagian dari yang dulu terbiasa berobat ke luar negeri sebetulnya. Di lapangan kami sering mendapati bahwa lapis-lapis tertentu yang selama ini kita merasa nggak mungkin lah mau berobat ke rumah sakit kita ya berat seperti itu ya. Ternyata banyak yang berobat juga dan mereka mulai menemukan bahwa layanan JKN itu termasuk layanan yang dapat diharapkan. Nah, tentu saja adalah karena perbaikan. Nah, JKN memberikan satu nilai lebih bahwa adanya penjaminan ini membuat rumah sakit itu posisinya menjadi tidak seperti dulu lagi.
kita menjadi lebih tenang dalam memberikan tata laksana pada pasien, sehingga pasien lebih merasa terlayani dengan baik, tidak tertunda-tunda. Persoalan bahwa kemudian ternyata ada soal dan klaim defisit soalnya lah, itu akhirnya soal terpisah lah ya. Jadi dari sisi kita pelayanan sebetulnya lebih baik, sehingga akhirnya masyarakat juga lebih percaya. Nah, maturitas jika ada membuat nanti lama-lama kita berharap bahwa larinya keluarga semakin sedikit. Harapan kita seperti Ya. itu. Satu bukti juga selama kemarin COVID itu, oleh karena juga ada hambatan secara aturannya untuk orang luar Ya. negeri, dan terbukti ternyata malah mulai menjadi satu momentum bahwa ternyata layanan di kita juga tidak kalah sebetulnya. Ada satu sebenarnya yang membuat kita lebih adalah dalam sentuhan secara humanis. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak terhargai dengan uang. Ini yang sebenarnya kita akan dorongkan agar nanti memunculkan bahwa kita juga bisa memberikan lebih pada mereka. Bahkan kita juga berusaha melangkah ke suatu sebelah seperti wellness tourism maupun medical tourism. Di mana dalam titik ini ada satu nilai lebih, kita bisa memberikan layanan di luar layanan medis maupun layanan kesehatan yang menjadikan nilai tambah. Sehingga akhirnya orang ke kita oleh karena tidak hanya bicara pengobatan, tapi juga bicara mengenai wellness. Nah, titik inilah yang perlu kita dorong sama-sama dalam bentuk namanya kedokteran wisata. Saya kira ini satu terobosan, satu langkah, satu celah yang bisa kita ambil. Karena kalau kita mau berkompetisi secara kemajuan teknologi dengan luar negeri tentu kita berat. Tetapi kalau kita bicara soal sentuhan humanisme dalam bentuk kedokteran wisata, wellness tourism maupun medical tourism, itu peluang kita. Nah, saya kira ke sana, Mas Sifal Arifin. Ya. Demikian. Oke, Matur nuwun, Dr. Tenang. Ke Bu Indri, Ya. apakah perlu dia juga meningkatkan pelayanan sehingga orang tidak keluar negeri dengan fasilitas deteksi berbagai penyakit yang ada, dan bagaimana, apakah juga melirik untuk melakukan apa ya, tadi Dr. Tenang menyebutnya wellness tourism kayak gitu, Ya. gimana? Gimana? Terima kasih, Mas. Jadi betul sekali terkait dengan pandemi kemarin ya, salah satunya yang tadi Dr. Tonang sudah sampaikan. Kami mendapatkan pasien-pasien yang periksa ke Prodia dengan nama dokter dari luar negeri, Mas. Dan itu cukup banyak ya selama pandemi ini. Ya, kita bisa melihat dengan adanya keterbatasan, pembatasan, sehingga mereka nggak mau ya, udah di Indonesia saja gitu ya. Dan selain itu sebetulnya tantangan bagi kami ya, dan di healthcare providers, terutama bagaimana caranya bisa melayani para pasien-pasien atau masyarakat Indonesia yang senang untuk belanja kesehatan di luar. Yang pertama, kita dituntut untuk layanan yang baik. Nah, layanan baik itu apa sih? Yang pertama adalah layanan dengan kelengkapan, ya, kelengkapan servis kita ya, baik itu pemeriksaan laboratorium yang rutin ataupun juga yang khusus gitu. Tidak hanya lengkap saja sebetulnya, yang kedua adalah kualitasnya, ya, itu artinya berkualitas. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan kualitas? Tentunya tadi standarisasi dengan yang namanya kalau mereka belanja di luar ya otomatis internasional standar ya. Nah, itu yang perlu kita lengkapi gitu, sehingga betul tadi Dr. Syahril sampaikan, kita harus jadi tuan rumah layanan kesehatan di negeri sendiri. Nah, selain itu juga ada yang namanya kualitas layanan, mutu layanan. Mutu layanan itu apa sih? Ya, kita harus bisa melayani pasien misalnya dengan home service. Karena mereka malas gitu ya ke layanan kesehatan. Maka layanan tadi yang bersifat humanis ya, itu penting banget. Mereka bisa Prodia mudah terjangkau, dan kami pun juga bisa on-site datang ke tempat pasien. Nah, ini sangat penting. Dan kami melihat bahwa kita berkolaborasi dengan healthcare provider di luar untuk menjaga pasien-pasien kita. Artinya kalau periksa labnya udah nih nggak usah di luar, di Indonesia saja, di Prodia saja gitu ya. Nah, kami juga menghusung ke sana. Dan yang menarik adalah kami ikut di Kementerian Parekraf ya waktu itu untuk sama-sama menggaungkan medical tourism. Nah, salah satunya tadi yang Dr. Tonang sampaikan, wellness. Nah, wellness ini juga ya sangat penting ya, dan kami menyediakan pemeriksaan ini. Kami pun memperkenalkan pemeriksaan ini, nggak usah keluar kalau untuk pengen sehat atau pengen medical check up atau wellness.
cukup di Indonesia saja, dan kami pun menyediakan pemeriksaan dari mulai pemeriksaan yang boleh dikatakan basic medical check-up sampai dengan boleh dibilang genetic medical check-up ya. Artinya kami memiliki genomic testing yang saat ini sedang banyak dilirik oleh masyarakat karena lebih bersifat tadi ya prediktif atau lebih ke prevention tadi. Nah, itu sebetulnya yang kami kerjakan, Mas. Ya, oke. Terima kasih, Bu Indri. Apakah hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman BPJS Kesehatan? Gimana, Bu Lili? Apakah ada peningkatan kualitas pelayanan? Kemudian kita bisa melihatnya sekarang orang yang memanfaatkan BPJS Kesehatan meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Gimana, Bu Lili? Ya, terima kasih Pak Syifau. Jadi kalau kita bertanya ini mungkin Pak Tonang juga nanti bisa mengkonfirmasi. Saat ini mungkin di Vaskes itu kalau tadi yang saya sampaikan kita punya FKTP itu sudah 23.000 lebih ya, 23.500 atau 23.800 gitu ya FKTP yang kerjasama. Kalau FKRTL itu rumah sakit dan klinik utama sudah hampir 3.000 di seluruh Indonesia. Dan kalau di rumah sakit atau di FKRTL ini sekarang ini rata-rata 70 sampai 80%, bahkan ada yang sudah 90% customernya itu adalah peserta JKN. Jadi boleh dibilang makanya saat ini itu sangat peran dari JKN ini sangat penting untuk FKRTL, dan oleh karena itu kami juga berharap tadi ya kita bekerja sama karena sebetulnya wajah BPJS Kesehatan itu sangat tergantung dari wajah Vaskes yang melayani, Pak. Kalau Vaskesnya bagus, orang bilang BPJS bagus, tapi begitu Vaskesnya memberikan tidak bagus, itu pasti BPJS-nya yang dibilang tidak bagus gitu ya. Padahal kadang-kadang kan ini membutuhkan yang berhadapan langsung dengan peserta kan adalah Vaskes. Nah, oleh karena itu kami saat ini juga sangat mendorong adanya kolaborasi, engagement yang tinggi dengan mitra BPJS Kesehatan. Salah satunya dengan itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita menciptakan insentif-insentif bagi Vaskes untuk bisa melakukan performance atau kinerja yang baik. Kemudian kepada pesertanya sendiri tentu kami, karena peserta ini kan sebetulnya stakeholder utama kami, mereka yang menitipkan iurannya kepada kami untuk dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan. Sehingga saat ini kami juga sangat sangat concern dengan peningkatan mutu layanan kepada pesertanya. Kami membuka kanal-kanal informasi dan pengaduan itu sudah sedemikian masif sekarang ini, hampir semua sosial media kita buka, kemudian call center kita aktifkan, ada layanan yang berbasis WA dan sebagainya. Itu sebetulnya kemudian kantor juga, kemudian di setiap rumah sakit itu kita ada namanya petugas BPJS 1. Sehingga diharapkan kalau ada kendala layanan di fasilitas kesehatan itu peserta bisa segera menghubungi petugas kami dan mendapatkan bantuan, informasi maupun solusi untuk bisa mengatasi kendala di lapangan. Itu kemudian tadi digitalisasi layanan juga salah satu program yang kami kegiatan yang kami lakukan untuk meningkatkan mutu layanan. Sekarang ini ada aplikasi kan Pak, aplikasi mobile JKN. Di situ tuh peserta bisa mengakses berbagai informasi termasuk ketersediaan tempat tidur. Jadi kami sudah mengalami Pak, ada peserta JKN yang pada waktu itu kami pas kunjungan ke salah satu rumah sakit di Jawa, padahal ya di Jawa. Nah, itu ada peserta JKN yang dia waktu kita tanyai ke sini mau apa Bu? Saya mau dirawat inap Bu, tapi saya harus pakai bayar umum, pasien umum karena tidak tersedia tempat tidur. Nah, lalu kami bilang lah ini di dalam mobile JKN udah terinformasikan loh bahwa tempat tidurnya ada untuk kelasnya yang si ibu ini tadi. Jadi ini kan informasi yang keliru. Coba kita konfirmasi ulang. Nah, hal-hal semacam ini sebetulnya adalah digitalisasi layanan yang kami tingkatkan untuk bisa memberikan informasi dan layanan yang lebih bagus. Antrian online juga bisa, pasien tuh sekarang dari rumah udah bisa bikin antrian, jadi dia nggak harus datang pagi-pagi ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan antrian, dia bisa dari rumah dan nanti tinggal melihat nomor antriannya berapa sehingga dia bisa lebih mudah. Kemudian selama pandemi Pak, selama pandemi ini kami mengembangkan yang namanya telekonsultasi, sehingga
peserta JKN kalau dia misalnya harus isoman atau dia belum berani untuk datang ke Vaskes, dia bisa chat dulu dokternya, bisa kontak dulu dengan dokternya menggunakan fitur telekonsultasi. Nanti Ya, obatnya bisa dikirim oleh Vaskesnya ke rumahnya atau dia bisa datang hanya tinggal mengambil obat. Kemudian oke, iterasi obat juga kita lakukan, Pak. Jadi pada saat pandemi sedang puncaknya, itu kan peserta yang harus berobat kronis ini dikhawatirkan tidak bisa mengakses layanan, sehingga pengobatannya terhenti. Nah, itu kita pastikan dengan iterasi. Jadi dengan iterasi obat ini, peserta JKN itu tidak harus setiap bulan datang untuk periksa untuk dapat lanjutan obat. Dia bisa mengiter obatnya sampai dengan 3 bulan ke ya, depan, sehingga dia tidak akan terputus. Itu adalah oke, hal-hal yang kami saat ini dorong, ya, Pak, dengan digitalisasi, termasuk telemedicine. Jadi ya, telemedicine kan menggunakan fiturnya dari Kementerian Kesehatan itu, kita mencoba membiayai, meskipun ini belum ada aturannya ya oleh Kementerian Kesehatan, tetapi kita mencoba melakukan uji coba di 100 FKTP yang di daerah tadi, terpencil atau kepulauan yang rujukannya susah, Pak. Kalau mau ngirim pasien susah kan? Jadi mereka bisa rujuk dulu secara telemedicine. Mereka bisa oke, konsul dengan dokter spesialis di rumah sakit sebelum mereka kirim gitu loh. Jadi apakah ini memang harus dikirim atau bisa ditangani di FKTP-nya dengan bantuan teknis dari bimbingan teknis ya, dari dokter spesialis di oke, rumah sakit kita. oke. Terima kasih Bu Lili penjelasannya. Tadi Pak Saril mengatakan salah satu transformasi yang penting adalah di bidang teknologi kesehatan. Saya mau tanya kepada Mbak Lintang ini, ketika Mas perusahaan, Arifin, Mas halo, Arifin, nggih, kalau kita boleh nanya nggak sih? boleh, Boleh nanya, boleh, biar, boleh, biar, biar, biar nyambung. bisa, bisa. Oke, Nah, ada ya. pertanyaan untuk Nah, siapa, Pak nanyanya Saril? gini, kan kita lagi akan digitalisasi nih, Ya, Pak ya, sering sekali atau di masa lampau ya Pak Tonang ya, kemudian dari Prodia BPJS Maupun Lintang kan banyak sekali data kita ini seliweran kemana-mana dan kadang-kadang oke, nggak ya, dan susah untuk di apa ditarik jadi satu, susah dianalisa. Nah, kalau dari rumah sakit nih Mas Tonang kan ada RS online umpamanya ya, ya, kemudian ada sistem apa namanya satu data termasuk BPJS ya. ya. Kira-kira gimana untuk menyikapinya dari pihak rumah sakit maupun dari BPJS terutama ya. Nanti juga swasta juga betul loh Bu ya. Dari Prodia juga bagaimana labnya tiap orang ini bisa diakses oleh suatu tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan seizin yang bersangkutan. Nggak apa-apa Pak Ripen ya. Jangan ini kan Oke, namanya talk show ya, nggak apa-apa. oke, platform yang bisa memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang kesehatan, gitu ya, Pak Ya, Saril ya. betul. Kira-kira kalau dari rumah sakit bagaimana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi? Bagaimana? Apakah bisa mengakses platform-platform digital untuk Ada deh. memudahkan pelayanan? Gimana Dok? Dr. Tonang, pengalaman dari rumah sakit UNS. Jadi soal digitalisasi ini yang program Ya, memang hal ke depan menarik, kita sekarang memang sudah lama punya ide, bukan sekarang, sudah lama kita punya ide untuk punya yang namanya adalah SIN, single identity secara nasional kan begitu harusnya. Nah, di dalam kita bicara soal pertukaran informasi terkait pelayanan kesehatan itu, ini sebenarnya semakin mengemuka. Nah, terdorongnya digitalisasi ini, mau tidak mau ini bukan karena ada Bu Lili. JKN memang mendorong digitalisasi itu, walaupun secara pelan-pelan. Nah, sekarang ini diformalkan dengan adanya semangat dari Kemkes untuk mendorong betul ke arah digitalisasi ini sekarang. Nah, ditambah lagi kemudian muncul juga sekarang arah menuju ke undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Ya, itu yang juga ya, semakin memperkuat lagi arah kita untuk mendorong ke arah digitalisasi layanan kesehatan. Kalau nanti bisa kita lakukan, maka kan banyak hal bisa kita ringkas dan akhirnya akan mempermudah pelayanan kesehatan ke depan. Kami di Rumah Sakit UNS secara prinsip tidak masalah karena sebetulnya digitalisasi memang merupakan bagian yang sudah menjadi apa ya kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. ya, Ini soal diformalkan aja dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang kita harus hati-hati hanya begini. Setiap perkembangan teknologi itu juga membawa satu implikasi bahwa kemudahan harus selalu disertai dengan tanggung jawab. Jangan ya, sampai betul. kemudahan itu disalahgunakan dalam bentuk kemudian penyalahgunaan dari informasi yang beredar ini. Ini yang kita juga harus hati-hati. Nah, di titik inilah kita bicara soal maturitas menurut saya. Maturitas kami sebagai pemberi pelayanan dan juga maturitas masyarakat sebagai pengguna layanan dalam hal layanan sudah sifatnya digital.
Jangan sampai nanti digitalisasi memberikan ruang untuk suatu kriminalisasi. Ini yang kita harus hati-hati. Saya kira demikian Pak Siwalari. Itu panglimanya ada di Kemenkes atau di swasta atau di Fasiankes kalau seperti itu? Panglima apa nih Pak? Panglima Untuk mendorong digitalisasi pelayanan itu. Apapun data dan sebagainya. Ya, apapun pelayanan kesehatan tetap harus menjadi ranah dari Kemenkes. Kita tidak boleh kemudian masing-masing orang menerjemahkan, menafsirkan ataupun membuat lakas sendiri, tetap tidak boleh. Tetap dari Kementerian Kesehatan sebagai panglimanya. Jadi demikian. Ya, oke. Saya akan ke Mbak Lintang dulu ya. Tadi Pak Syahril mengatakan salah satu transformasi yang harus dilakukan adalah teknologi. Apakah di Solo Abadi menjadikan teknologi sebagai ini sebagai salah satu apa namanya sesuatu yang harus dilakukan termasuk dalam produksi alat-alat kesehatan ini? Baik, Mas Arifin menjawab pertanyaannya Pak Syahril juga mengenai digitalisasi ini. Di Solo Abadi sendiri untuk alat-alatnya, insya Allah untuk tahun depan kami juga diproses untuk lebih ke digitalisasi seperti itu. Nah, digitalisasi itu sendiri itu awalnya bermula atas saran sendiri juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi nanti harapannya lagi-lagi mengacu ke pengukuran dan penimbangan anak itu tadi, itu kan harapannya nantinya Kementerian Kesehatan itu akan punya aplikasi sendiri di mana nantinya seluruh pengukuran yang datanya itu dari alat-alat ukurnya nanti bisa terintegrasi dengan aplikasi dari Kementerian Kesehatan yang mana berarti di situ kan mengarah ke digitalisasi. Nah, di Solo Abadi sendiri saat ini kami bersama rekan-rekan semuanya sedang pertama menyiapkan produk-produk yang nantinya akan mengarah ke digital, karena memang untuk produk digital sendiri betul yang tadi disinggung kan masih kebanyakan impor nih, Mas Arifin. Jadi di Solo Abadi sendiri kami sedang berupaya agar tahun depan produk-produk kami semuanya sudah digital. Dan yang kedua, untuk proses digitalisasi sendiri betul kami akan mulai masuk ke digitalisasi. Jadi nanti untuk data-data pengukuran itu nanti harapannya bisa masuk langsung ke pusat, yaitu harapannya ke Kementerian Kesehatan, karena nanti kan dari Kementerian Kesehatan berencana akan mempunyai aplikasi khusus. Dan dari Solo Abadi sendiri kami tidak berencana untuk membuat aplikasi khusus atau lain sebagainya, karena tetap untuk datanya kami harapannya nanti langsung terintegrasi di satu pintu seperti itu. Jadi untuk proses digitalisasi harapannya dari Solo Abadi tetap bisa mengikuti kemudahan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat dan juga untuk pihak-pihak terkait, jadi mendapatkan datanya nanti lebih mudah. Seperti itu, Mas Arifin. Oke, Pak Syahril, upaya untuk Mas Syifau, boleh nggak saya tambahkan sedikit aja, Mas? Oke, silakan Bu. Terkait dengan digitalisasi dengan tadi Dokter Syahril sempat sampaikan. Nah, keterlibatan swasta, kalau tadi kan keterlibatan rumah sakit ya, Dok ya. Keterlibatan swasta sebenarnya kayak di Prodia ini pengalaman kami di sini karena kita juga mengembangkan digitalisasi ini cukup berkembang. Dengan passion kita bisa melakukan registrasi dan pemesanan secara online dan juga kita hasil kita berikan secara online. Dengan rumah sakit itu pun sendiri kami punya link karena sudah open API. Artinya dalam komunikasi dan tentunya dalam open API ini kita menggunakan jalur khusus ya, bukan publik gitu. Jadi karena ini kan tadi undang-undang data ya, privasi data. Nah, di sini juga kami memberikan hasil secara online, kemudian dari rumah sakit juga bisa mengorder pemeriksaan secara online. Ini kami fokuskan untuk mempercepat hasil dan juga untuk kepentingan kepada pasien. Nah, Prodia dalam hal ini kita ada uji coba sebagai pilot project sebetulnya dengan Kementerian Kesehatan untuk transfer data pasien satu pintu gitu ya. Nah, salah satunya ini sebetulnya kita berkaca dari NAR ya, sistem NAR yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk pemantauan dari
pasien-pasien yang memeriksakan COVID-19 ke semua laboratorium termasuk Prodia. Ini salah satu sebetulnya lesson learn ya, pelajaran kita selama pandemi, betapa penting kita terintegrasi data. Betul yang tadi dikatakan Dr. Tonang, ketika kita akan mengintegrasikan data pasien terkait dengan undang-undang tadi, data privasi pasien, bagaimana kita bisa betul-betul melindungi data pasien agar tidak dimanfaatkan ya dalam tanda kutip hal-hal yang tentunya merugikan kepada pasien. Dan juga yang paling penting keamanan data ya, kemudian juga kan cyber security sekarang sedang tren ya, dan kami nanti di bulan November khusus akan mengangkat terkait dengan cyber security ini, Mas. Nanti siapa yang mau gabung boleh secara online, betapa penting cyber protect di dalam healthcare. Nah, tadi yang saya ingin sampaikan adalah kita belajar dari pandemi, belajar dari NAR, di mana sistem informasi dari healthcare provider kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, dan selanjutnya Kementerian Kesehatan pun akan memulai ya, ini sudah mulai pilot project untuk integrasi dari data-data hasil pasien kepada sistem pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Jadi sudah di sana sih, Mas. Thank you. Ya. Semua pihak kayaknya mendukung Pak Sahril untuk digitalisasi data, kemudian adanya platform tunggal yang bisa menghubungkan antara pemerintah, kemudian BPJS Kesehatan, kemudian rumah sakit, laboratorium, dan masyarakat. Tetapi yang paling utama adalah platform tersebut harus betul-betul aman, sehingga tidak ada kebocoran data pribadi dan sebagainya. Dan ini kayaknya panglimanya ada di tangan pemerintah. Gimana Pak Sahril? Ya, betul. Jadi semua sistem yang memang menyangkut hayat orang banyak ya, apalagi korupsi, itu harus diatur dan dilindungi oleh negara ya. Nah, tentu saja kita akan sedemikian rupa agar semua data-data ini aman, selamat ya, dan memang penggunaannya sesuai dengan peruntukan tadi gitu loh ya. Memang hanya untuk data-database untuk kesehatan. Jadi kalau orang dari Solo Mas ya mau ke Jakarta gitu, nggak usah repot-repot, itu sudah oke semua. Dan semua passwordnya harus seizin dari pasiennya. Gitu Pak Tonang ya, tidak bisa kita buka semua orang dengan mudah membukanya gitu. Jadi harus ada passwordnya. Dan terima kasih ya, artinya transformasi ini memang harus dilakukan dan didukung oleh semua pihak ya. Banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta, karena ini adalah untuk rakyat kita semua ya. Ya, oke. Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dan tanggapan dari Sobat Expos yang menulis di chatroom YouTube Expos Live. Saya akan bacakan ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan pembicaraan kita. Pertama dari Alilan, masalah kesehatan sekarang ada saja. Belum kelar COVID sudah ada cacar monyet, lalu gagal ginjal akut. Terus kudu gimana? Susah apalagi yang punya penyakit bawaan. Ini semacam keluhan saja ya. Kemudian ada juga dari Brandamia. Dr. Sahril mau tanya dong, selama pandemi kemarin kita tahu bahwa kita masih bergantung impor untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan termasuk vaksin. Nah, pada 2023 mendatang katanya situasi menjadi gelap. Situasi gelap ya, ekonomi maksudnya. Walaupun ekonomi kita bagus sekarang, kalau tergantung impor ya berat juga. Gimana Dok kebijakan pemerintah soal itu? Kemudian ada lagi dari Desi Puspita. Bu Lili, bagaimana cara mengakses layanan screening dan seberapa efektifkah screening tersebut untuk masyarakat? Kemudian ada juga dari Aisyah Yuri Octavia. Stunting jadi isu yang cukup concerning sekarang. Pasalnya apabila tidak digariskan dampaknya akan fatal di masa depan. Nanti bisa juga ditanggapi oleh Mbak Lintang ya. Kemudian dari Aristia Winarsa, Prodia punya layanan deteksi dini risiko penyakit. Menarik sih, kalau layanannya bisa diakses dengan harga murah. Wah, ini macam-macam nih komentar dari Sobat Solo Pos. Saya bacakan semuanya karena waktunya nggak cukup kalau misalnya satu-satu. Saya silakan pada Pak Sahril dulu untuk memberikan tanggapan. Keluhan dari
kok banyak sekali apa ya penyakit-penyakit yang datang silih berganti seperti ini. Gimana Pak Saril? Ya, terima kasih. Inilah suatu kehidupan, betul Mas ya, dinamika. Apalagi yang saya sampaikan tadi dengan One Health ya. Artinya ada penyakit yang memang dari manusia ke manusia saja. Baik itu penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Jangan dikira penyakit tidak menular tidak memberikan suatu dampak beban bagi orang maupun masyarakat, terutama BPJS nih. BPJS Bu ya, Bu, itu ada berapa penyakit katastrofis Bu ya yang menjadi beban kita ya, yang dia dari awal sampai hayatnya dia harus menjadi beban tanggungan negara atau tanggungannya BPJS terutama, itu besar sekali. Itu penyakit tidak menular. Contohnya kanker, diabetes mellitus, gitu, hipertensi. Itu jantung tinggi sekali. Nah, clue-nya gini aja Mas. Kemarin kan Pak Menteri udah bilang, kekayaan yang paling berharga itu adalah kesehatan, gitu Pak. Betul Pak. Kekayaan yang paling berharga itu kesehatan. Jadi ya tanggung jawab kesehatan itu sebetulnya ada tanggung jawab di pribadi dan juga oleh komunitas. Nah, kalau masalah tadi silih berganti, sebetulnya ada konsep sehat dan sakit ya Mas Tonang. Tolong nanti kalau ada salah dikoreksi. Orang itu sakit kan kalau tidak seimbang antara pribadi dan lingkungannya kan. Nah, tapi orang akan sehat terus apabila dia seimbang. Bahkan lingkungan dia bisa tekan, penyakit dia bisa tekan, dan dia hidup dalam perilaku hidup bersih dan sehat itu ya. Itu kuncinya. Jadi tentu saja bagaimana supaya sehat terus, walaupun ada penyakit apapun di sekitar kita, kan tidak semuanya sakit ya Mas Arifin ya. Tidak semuanya sakit loh. Pandemi ini kan tidak semuanya kena loh, ada yang nggak kena. Ya sehat. Ya, tadi karena mungkin dia memang bisa memberikan pola hidup bersih sehat. Ya, dan tentu saja kita jangan khawatir. Nah, kembali ke konsep tadi, artinya apa? Kapanpun, siapapun, ya dimanapun itu bisa kena loh penyakit zoonosis tadi yang ke manusia dari lingkungan yang polusi udaranya luar biasa, tidak baik-baik saja kata Mas Arifin tadi, itu bisa membawa penyakit ya, apalagi hidup di daerah yang polusi tambang dan sebagainya yang memang memprovokasi terjadinya kanker dan seterusnya. Nah untuk itu ya kita menjaga diri ya, apalagi dengan penyakit menular ya. Penyakit menular ini bisa saja dia penyakit yang endemis. Contohnya demam berdarah. Negara kita tuh endemis loh. Kemudian malaria, kemudian ada tuberkulosis yang suatu saat itu bisa kena kita semua loh. Karena dia ada di sekitar kita. Dan kalau kita tidak bagus dalam hal daya tahan tubuh kita bisa kena. Untuk itu, ayo apapun penyakitnya ya, kita hati-hati, waspada, tapi jangan terlalu juga jadi parno gitu ya, paranoid. Nah kemudian yang kedua tadi ya, kan betul ya, negara kita ini seperti yang dikatakan oleh Pak Arifin, Pak Tonang tadi, ada loh masalah-masalah lama yang memang terus-menerus sampai saat ini ada. Contohnya tadi ya, masalah SDM. Nah sekarang kalau kemarin dikatakan pada saat pandemi kita banyak impor loh, ya, alat kesehatan impor, vaksin impor. Nah, dengan program transformasi teknologi kesehatan itu akan melakukan bagaimana bangsa kita menjadi tuan rumah juga. Contohnya vaksin kita udah bisa nih sekarang, ya, vaksin merah putih, vaksin yang dari Bio Farma, Indovac, kemudian juga alat-alat kesehatan. Insya Allah secara bertahap kita akan melakukan. Nah sekali lagi, ini harus bersama, nggak bisa sendiri. Gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Saril. Saya mau tanya Pak Tonang, sebagai ahli patologi klinik. Ini masyarakat kok bingung. Setelah COVID ada cacar monyet, ada penyakit kuku mulut, kemudian ada apa namanya gagal ginjal akut dan sebagainya. Masyarakat bingung kok terus-terusan ada masalah. Ini bukan kutukan kan ya, tapi ya gimana cara kita menyikapi ini? Gimana Pak Tonang? Menjelaskan kepada publik secara sederhana gitu. Ada satu ungkapan yang menarik Mas Arifin, bahwa COVID does not break the system. COVID itu sebenarnya tidak merusak sistem. COVID just expose the broken system. COVID itu akhirnya mengungkap beberapa kekurangan kita selama ini. Selama ini kita kurang begitu peduli terhadap lingkungan.
terhadap penyakit menular, termasuk juga penyakit degeneratif yang tidak menular. Nah, COVID ini menunjukkan pada kita bahwa kita memang ada sistem kita yang kurang pas. Nah, sekarang muncul kemudian misalnya setelah COVID ini kita mendapati ada beberapa penyakit setelah ditelusuri itu terkait dengan lingkungan tadi. Contoh waktu itu sempat muncul dengan hepatitis akut yang kita agak bingung karena penyebabnya kok beda. So, sebentar ada surut, muncul lagi kemudian ada monkeypox gitu kan ya, yang dulu juga ada tapi jarang muncul, sekarang muncul. Nah, terakhir ini kita gunakan lagi yang kita dengar lagi adanya yang gagal ginjal akut yang kemudian juga ada karena sifatnya salah satunya kemungkinan penyebabnya adalah karena lingkungan juga. Sesuatu yang selama ini kita tidak begitu peduli. Nah, di titik ini menurut saya kita ambil positifnya bahwa COVID buat kita menjadi sadar ada beberapa bagian yang kita selama ini kurang peduli. Saya sebut kurang peduli karena bentuk peduli itu kan macam-macam, kan bahwa pelayanan kesehatan kita itu komprehensif, tidak parsial. Sebenarnya bagi masyarakat peduli juga berarti jangan menganggap bahwa seolah-olah yang penting nggak sakit sudah sehat. Bukan begitu. Ada beberapa hal yang sebetulnya kita sakit tapi tidak sempat muncul sebelum kita kena COVID. Nah, setelah COVID ini maka yang dulu kita merasa biasa aja kita sekarang menjadi muncul. Inilah kita sekarang hadapi bersama-sama. Tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita jadikan persoalan besar, tetapi kita jadikan ke depan untuk lebih hati-hati. Itu saja kita ke depan dengan sekarang. Ya, demikian. Monggo, Mas Arifin. Oke, terima kasih Dr. Nenang bisa menjelaskan secara gamblang ya bahwa kita harus menyadari itu juga dan menerimanya. Kemudian ke Bu Lili, tadi ada tanggapan dari Sobat Solo Pos tentang bagaimana mengakses layanan screening dan seberapa efektifkah screening tersebut untuk masyarakat. Iya, terima kasih Pak Syefaul. Jadi screening riwayat kesehatan itu bisa dilakukan melalui aplikasi kami Mobile JKN atau langsung buka websitenya BPJS Kesehatan, atau bisa juga dibantu oleh teman-teman di Vaskes primernya di mana peserta JKN itu terdaftar. Nah, setelah dia mengisi form tadi ya berupa kuesioner, kemudian nanti akan ada feedback berupa faktor risiko. Jadi mereka punya risiko tinggi, sedang, atau rendah. Kalau dia ada risiko sedang dan tinggi, maka dia bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan. Biasanya dia harus menghubungi Vaskes primernya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya laboratorium. Kalau dia bakat diabetes, dia akan ada pemeriksaan laboratorium. Kalau ada CA, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kanker dan seterusnya. Jadi modelnya bertahap gitu. Dan berapa efektifnya? Kalau saat ini memang dari yang kita coba kemarin, kita mencoba menganalisis yang risiko DM ya, risiko diabetes mellitus itu dari kemarin ada 2 juta pengisi screening kita, itu yang berisiko DM itu hanya sekitar 14%. Nah, dari 14% itu ternyata yang melanjutkan pemeriksaan itu hanya sedikit sekali, kalau nggak salah hanya sekitar 6 atau 7%. Dan dari situ ternyata hasil laboratoriumnya itu hanya dari 7% yang periksa itu hanya sekitar 3% atau 5% yang positif gitu. Ternyata memang memiliki penyakit diabetes dan untuk selanjutnya diperiksakan. Nah, berapa banyak yang miss di situ? Memang masih banyak. Jadi banyak dari peserta JKN sendiri belum merasakan perlu gitu. Jadi pada waktu kebijakan ini kami berlakukan, sebelum mereka mendapatkan layanan harus mengisi screening dulu. Itu masih ada orang yang menganggap itu membuang waktu. Jadi merasa mendapat hambatan dalam mendapatkan layanan karena harus ngisi screening dulu. Padahal ini sangat penting untuk mendapatkan profilnya, sehingga kalau mereka punya faktor risiko itu bisa diantisipasi dan ditangani secara lebih dini. Tapi kalau sekarang di tahun 2022 ini alhamdulillah sudah semakin meningkat. Kalau saya nggak salah sudah 14 juta peserta JKN yang berkenan mengisi screening ini. Nah, nanti di akhir tahun 2022 kami targetnya bisa lebih dari 15 juta screening. Nah, nanti kita akan analisis Pak Syefaul, yang tahun ini kita menganalisis kira-kira berapa yang berisiko sehingga harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Demikian. Ya, dan itu bermanfaat bagi BPJS Kesehatan sendiri maupun bagi pemerintah ya untuk melakukan tindakan terhadap
masyarakat yang termasuk untuk pesertanya juga ya, ya pesertanya. betul. Terus saya Ya, mungkin ingin menambahkan juga, Pak, kalau peserta JKN sebetulnya di dalam aplikasi mobile JKN itu mereka punya riwayat kesehatannya mereka sendiri. oh Jadi ya, mereka bisa, dan hanya mereka yang bisa mengakses gitu. Jadi karena BPJS Kesehatan ini kan sifatnya portabilitas ya, Pak ya. Jadi artinya dia bisa menggunakan layanan JKN KIS ini dimanapun di Indonesia ini, di mana dia berada. Jadi kalau misalnya seperti saya home base-nya di Semarang, saya terdaftar di FKTP Semarang, tapi kalau saya sedang ke Papua dan sakit, di sana saya langsung bisa pakai JKN KIS-nya. Dan oleh karena itu di aplikasi mobile JKN itu ada informasi vaskes terdekat. Jadi kalau kita misalnya sedang berada di luar kota, kita ingin mengakses layanan, itu ada informasi vaskes terdekatnya di mana. Nanti kita ke sana. Kalau kita periksa dengan dokter yang di sana, dan dokternya nggak tahu kita punya risiko apa, silahkan dibuka di aplikasi mobile JKN. Di situ ada riwayat pelayanan. Jadi kalau kita punya penyakit kronis yang sudah diobati rutin, ya tunjukkan saja pada dokter dimanapun itu tadi. Jadi dokternya tahu riwayat penyakit kita, sehingga pada waktu memberikan terapi bisa lebih tepat. Sebetulnya begitu, Pak. Terima ya. kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Kemudian untuk Bu Indri, tadi ada tanggapan dari Sobat Espos tentang layanan deteksi dini risiko penyakit. Kalau bisa sih dengan harga murah. Waduh, kalau ini Ya, kayaknya susah ya. Waduh, gimana Bu? makasih, makasih. Jadi kalau misalnya tadi ingin mengakses ya sebetulnya layanan kami dan juga tadi ada beberapa keringanan dari biaya pemeriksaan sebetulnya bisa Mas Faul. Jadi yang bisa dikerjakan adalah kami memiliki beberapa program-program sebetulnya ya. Seperti untuk Hari Kesehatan Nasional, kami ini udah duluan ya, udah dulu nih duluan dilaksanakan ya untuk program tersebut. Tetapi kami juga bekerja sama dengan JKN dalam hari ini BPJS Kesehatan, yaitu dengan kartunya. Jadi kartunya ataupun mobile aplikasi yang memang sudah di-download aplikasi untuk JKN tersebut bisa ditunjukkan di Prodia sehingga nanti akan ada beberapa keringanan biaya gitu. Dan kami sangat berharap tidak ini saja, tetapi kolaborasi ada dengan bank, ada juga kolaborasi dengan komunitas, kolaborasi juga dengan beberapa korporasi gitu ya. Berharap dengan adanya kolaborasi ini kami bisa memberikan tentunya tadi pemeriksaan-pemeriksaan preventif yang tentunya juga ada kebijakan untuk keringanan biaya. Itu sih yang sudah kami kerjakan. Jadi monggo ke Prodia untuk berkolaborasi dengan yang lain untuk bisa dimanfaatkan. Makasih. Ya, Atur nuwun. Kemudian ini tadi dari Sobat Espos yang mempertanyakan, bukan mempertanyakan, menyatakan bahwa stunting sekarang jadi isu yang jadi concern bersama ya. Dan Solo Abadi adalah salah satu perusahaan yang menyediakan alat untuk mengukur stunting seperti itu. Gimana Mbak Lintang? Yang dilakukan oleh Solo Abadi adalah bagian dari sekian banyak elemen masyarakat dari pemerintah, swasta maupun lainnya terlibat dalam upaya melawan stunting ini. Baik, Mas Arifin, dari Solo Abadi sendiri izin menjawab, mungkin di sini mungkin yang lebih punya istilahnya pengetahuan yang lebih mungkin dari Kementerian Kesehatan. Namun dari Solo Abadi kami sebagai industri di sini manufaktur alat kesehatan yang kebetulan kami proyeknya baru di stunting. Memang kami benar-benar terjun di bawah, jadi kami benar-benar tidak hanya istilahnya mempromosikan produk saja, tapi benar-benar realnya kami bekerja sama dengan petugas-petugas medis untuk memberikan edukasi mengenai stunting seperti itu. Dan satu hal yang mungkin kami temui, yang banyak kami temui memang kurangnya pengetahuan khususnya untuk ibu-ibu, kemudian juga beberapa kader dan lain sebagainya mengenai stunting seperti itu. Namun harapannya tentunya semakin lama semoga ibu-ibu, kemudian petugas medis, kemudian orang-orang awam itu lebih mengetahui mengenai situasi terkait stunting, dan kami sebagai pihak swasta pun kami sebisa mungkin
turut berkontribusi dalam memberikan pengetahuan, edukasi, dan juga harapannya kami bisa memberikan produk-produk yang nantinya benar-benar bisa digunakan dengan maksimal untuk masyarakat, khususnya untuk mendeteksi stunting. Seperti itu, Mas Arifin, penutup dari saya. Seperti itu, Mas Arifin. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lintang. Bapak Ibu, kayaknya waktunya sudah 1,5 jam lebih ya kita ngobrol soal masalah kesehatan ya. Dari A sampai Z, dari mulai stunting sampai soal program-program Kemenkes dan sebagainya. Dan kita akan, sebelum kita akhiri, ada closing statement atau kata-kata penutup. Saya persilakan ke Pak Sahril. Oke, terima kasih. Izin satu slide lagi Pak sebagai Ya, closing. silakan. Ya. Ya. Duh, mana tadi? Oke. Terlihat Pak? Ya, singkat. Baik Bapak Ibu sekali, Ya. ini mungkin akan menjadi masukan buat Solo Pos dalam talk show ini. Jadi Ya. kita kan belum selesai nih pandemi COVID Pak ya. Ya. Nah, ini apalagi dengan lonjakan kasus. Jadi saya ingin mengingatkan ada 6 ya strategi menuju atau mengakhiri COVID-19 ya. Ini diingatkan oleh Dirjen WHO Dr. Tedros. Yang pertama, nah ini peran dari media, yaitu selalu mengkomunikasikan risiko COVID ini melalui sosialisasi kepada masyarakat bahwa pandemi COVID masih ada. Jadi ini harus selalu disampaikan karena belum selesai. Ya, dengan cara seperti ini kan talkshow bagus ini maksudnya. Yang kedua, jangan lupa vaksin 1 hingga booster karena ini adalah bagian dari upaya untuk mengendalikan kita semua agar tidak jatuh lebih sakit dan juga menghindari kematian. Terutama usia lanjut ya dengan faktor komorbid atau risiko yang lain. Nah, yang ketiga memastikan kesiapan tadi. Sistem layanan kesehatan dari hulu ke hilir termasuk dari swasta ya. Nah, yang berikutnya keempat melakukan testing dan sequencing. Bisa saja dong semuanya Prodia Bu ya, itu mengajak menggerakkan bagaimana testing dan juga memfasilitasi sequencing untuk di daerah Solo umpamanya atau di Jawa Tengah ya. Nah, yang kelima ini penting, jangan hanya kita ribut, panik dengan kenaikan kasus atau lonjakan kasus, biar saja kasus lonjakan karena memang itu terjadi mutasi pada virus. Tapi kita tenang karena kita sudah mempunyai pola dalam hal mempersiapkan mengendalikannya. Nah, terakhir tentu saja Bapak Ibu sekalian, pencegahan dan pengendalian ini harus dilakukan menyeluruh ya. Jadi janganlah kita tidak disiplin lagi, kemudian protokol kesehatan tidak bagus lagi. Jadi ini Mas, jadi 6 poin ini untuk diingatkan kepada kita semua agar kita betul-betul dapat mengendalikan angka-angka COVID ini terkendali dan kita akan masuk ke akhir dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Sahril. Kemudian beralih ke Bu Lili, silakan. Ya, terima kasih Pak Syifau. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan ada transformasi bidang kesehatan. Kalau dari kami BPJS Kesehatan ingin menekankan saja dari pengalaman yang sudah-sudah terkait dengan penyakit ini, pentingnya kepesertaan JKN KIS ini bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita membutuhkan kerjasama dari semua stakeholder untuk memastikan bahwa pencapaian yang diharapkan oleh Bapak Presiden di tahun 2024 nanti mudah-mudahan 98% masyarakat Indonesia bisa tercover oleh JKN sehingga apabila ada potensi hazard di penyakit apapun gitu ya yang di luar pandemi dapat terlindungi dengan program JKN KIS ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Bu Indri, silakan. Ya, terima kasih closing dari saya dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Mari kita berperilaku dan menjalankan pola hidup sehat.
Dan tentunya tidak lupa dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, dan apabila yang memiliki komorbid, kita bisa mengendalikan komorbid tersebut sehingga kita bisa hidup sehat ya, aman dengan komorbid yang kita miliki. Ya, kendalikan komorbid itu. Itu saja, semoga dengan Indonesia sehat, maka Indonesia bisa maju. Makasih. Oke, matur nuwun. Pak Tonang, silakan Pak. Terima kasih. Satu hal yang kita harus sadari pada hari ini adalah kematangan dan ketahanan masyarakat. COVID memberi pelajaran berharga pada kita bahwa pada akhirnya tanggung jawab kesehatan adalah tanggung jawab pribadi, di samping juga tanggung jawab masyarakat. Untuk itu, mari kita belajar dari COVID ini untuk mengembangkan kematangan masyarakat dalam bentuk menyadari risiko, memitigasi risiko, dan harus peduli terhadap risiko orang lain. Saya kira itulah nilai yang kita bisa ambil dari adanya COVID ini. Dari awal dulu Bapak Presiden sudah menyebutkan bahwa kesehatan adalah fokus nomor 1. Nanti ekonomi akan mengikuti. Itu yang kita pegang sampai hari ini sebetulnya. Untuk itulah mari kita laksanakan amanah Bapak Presiden ini. Kita pulihkan betul kesehatan kita agar memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membangkitkan lagi Indonesia dengan ekonomi yang semakin kuat. Dengan dasarnya adalah tadi ketahanan dan kematangan masyarakat. Terima kasih Mas Sifol Arifin. Matur nuwun Dr. Tonang dan Mbak Lintang, silakan. Solo Abadi. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Solo Pos, Mas Arifin, kemudian semua pembicara. Kalau dari kami, harapannya dalam tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku, tidak hanya kesehatan saja yang bangkit, tapi kami harapannya juga produsen alat kesehatan. Semoga semuanya bangkit dan bisa memproduksi alat-alat terbaik untuk negeri ini, yang mana alat-alatnya itu nanti bisa digunakan untuk menunjang kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja, Mas Arifin. Ya, Mbak Lintang, alat kesehatannya bisa diakses di mana informasinya? Baik, kalau untuk alat kesehatan kita sekarang bisa diakses di e-katalog juga, Mas Arifin. Jadi untuk pembelian dari dinas itu kan semuanya melalui e-katalog ya, diwajibkan dari sana. Kemudian bisa diakses juga melalui website kami di soloabadi.com. Seperti itu, Mas Arifin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Terima yang kasih. telah menjadi narasumber dalam diskusi yang sangat-sangat berharga ini. Ada Pak Sahril, Muhammad Sahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, kemudian Direktur PT Prodia Widya Usaha Tbk, Ibu Indriati Raffi Sukmawati, kemudian Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Ibu Lili Krisnawati, Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit UNS Solo, Dr. Tonang Dwi Ardianto PhD, dan Mbak Cahyo Lintang Larasati, Digital Marketing dari Solo Abadi. Terima kasih sekali atas kebersamaannya dalam diskusi kali ini, dan kita akan bertemu lagi dalam diskusi dengan topik yang berbeda. Dan saya Sifol Arifin undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semuanya. Mas Arifin. Izin, Lip. Terima kasih.